Yusra, apakah masih ada celah bagi Indonesia untuk menangguhkan sanksi yang dijatuhkan IOC agar kita bisa jadi tuan rumah Olimpiade? Kita akan bahas bersama analis olahraga M. Kusnaini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam, Mas Rahmat. Ini kan keputusan sudah diambil oleh IOC, sudah disampaikan rilisnya. Perlu nggak sih kita melakukan lobby-lobby? Karena ini kan jelas sikap kita, sikap pemerintah kita juga. Ya, upaya saya pikir bukan sesuatu yang haram ya. Kita boleh melobi IOC, kita boleh melakukan pendekatan, bersurat, bahkan mungkin kalau perlu kita banding ke CAS gitu ya. Tapi menurut saya keputusan ini sudah tidak bisa diubah untuk saat ini ya. Jadi tidak bisa diubah itu untuk saat ini. Karena IOC itu memang juga sangat mempertimbangkan yang namanya peta politik global ya. Saat ini kan memang Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, sehingga ketika Israel hadir dalam event olahraga di Indonesia itu terjadi persoalan yang seperti ini. Tapi kan kita tidak tahu peta politik global yang sangat dinamis ini, geopolitik yang sangat dinamis kan 2-3 tahun ke depan kan belum tentu akan sama seperti ini. Jangan lupa bahwa Presiden Prabowo pernah menyatakan bahwa Indonesia itu terbuka kemungkinan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel loh. Dan itu dimungkinkan apabila terjadi perdamaian yang permanen antara Israel dan Palestina. Israel mengakui Palestina dan begitu pula sebaliknya. Kalau itu terjadi, maka peta geopolitik itu akan berubah. Dan kalau peta geopolitiknya berubah, atlet Israel tidak mustahil juga hadir di Indonesia, dan larangan dari IOC menjadi tidak relevan. Jadi ini saya pikir sesuatu yang sangat terkait dengan situasi terkini. Bukan berarti ke depan tidak mungkin berubah. Jadi sebetulnya memang masih ada celah ya, Bungkus. Biasanya step by stepnya itu seperti apa ketika kita ada keberatan dengan sanksi yang disampaikan atau yang diberikan oleh IOC? Ya, kalau saat ini sanksi itu memang tidak bisa dihindarkan ya. Walaupun sebetulnya dalam hal ini IOC itu sebetulnya tidak punya kekuatan untuk langsung mewajibkan induk organisasi olahraga yang sifatnya global seperti FIFA, atau mungkin kalau bulu tangkis BWF itu harus mengikuti kemauannya IOC. Itu juga nggak mesti ya, itu bergantung kepada masing-masing induk organisasi olahraga dunia tersebut. Cuma memang kita tahu bahwa yang namanya non-diskriminasi itu adalah prinsip yang umum dalam dunia olahraga. Jadi kalau sebuah negara menolak kehadiran negara tertentu, apabila tidak ada dasar yang kuat, dianggapkan sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar hukum olahraga ya, melanggar Olympic Charter. Dan itu yang kemudian nanti akan menjadi salah satu pintu masuk untuk jatuhnya larangan seperti yang sekarang kita alami ini. Tapi sekali lagi juga bukan merupakan hal yang terlalu membebani sebetulnya kalau misalkan Indonesia dilarang IOC menjadi tuan rumah event internasional berskala dunia di bawah IOC ya. Toh kita masih tetap bisa berpartisipasi di ajang seperti Asian Games, SEA Games, atau di ajang kejuaraan dunia yang tidak diadakan di Indonesia tetap bisa berjalan. Indonesia hanya diminta oleh IOC tidak menjadi tuan rumah untuk event-event internasional yang mungkin terkait dengan IOC. Yang tidak terkait dengan IOC tidak masalah. Jadi kalau atlet kita tak masalah ya, Bungkus, dengan sanksi ini mereka masih tetap bisa berprestasi juga ya? Tetap bisa berprestasi selama tidak bertanding di Indonesia tentunya ya. Misalnya kejuaraan dunia senam yang kemarin kan di Indonesia, nanti ke depan mungkin tidak boleh ada lagi sampai nanti terjadi perubahan peta geopolitik. Jadi situasinya masih sangat mungkin berubah bergantung pada perkembangan peta geopolitik. Kalau komunikasi dengan federasi percabang olahraga itu sebaiknya bagaimana, Bungkus? Masing-masing induk organisasi itu memang akan memiliki independensi untuk membuat keputusan sendiri ya. Seperti sekarang ini kan gimnastik kan tetap mempercayakan Indonesia jadi tuan rumah walaupun tidak ada atlet Israel. Tapi IOC yang kemudian keberatan meminta induk organisasi yang lain untuk tidak memberi ruang bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Kan di bawah CAS pun kan Indonesia tetap jadi tuan rumah. Jadi ini semua akan bergantung kepada pertimbangan masing-masing induk organisasi. Hanya saja seperti yang saya bilang tadi, prinsip non-diskriminasi itu prinsip yang berlaku umum di semua cabang olahraga. Dan itu yang akan menjadi pertimbangan induk-induk organisasi olahraga dunia untuk melihat masalahnya dari perspektif itu, non-diskriminasi. Karena Olympic Charter itu kan ada soal respect, soal friendship. Nah, non-diskriminasi itu di dalamnya bagian dari itu. Tidak boleh mendiskriminasi atlet dari negara tertentu karena alasan-alasan yang sifatnya diskriminatif gitu. Nah, ini yang nanti akan menjadi pertimbangan bagi masing-masing induk
untuk organisasi olahraga dunia. Ini kan Indonesia ada ambisi ingin jadi tuan rumah Olimpiade di 2036 musim panas. Nah, artinya memang ini agak susah ya kalau misalkan dengan kondisi seperti ini, karena memang yang dilarang event multi cabang gitu yang digelar di Indonesia skala internasional. Betul, dan saat ini kan prosesnya masih proses bidding ya, dan mungkin baru akan diputuskan sih biasanya sekitar 8 tahun sebelum eventnya berlangsung ya, karena biasanya emang rentang waktunya seperti itu. 2 olimpiade sebelumnya itu sudah ketahuan nanti siapa yang akan menjadi tuan rumah 2 olimpiade kemudian. Nah, Indonesia saat ini dalam proses bidding. Menurut saya sih masih sangat mungkin situasinya bisa berubah, karena dalam kurun waktu seperti yang saya bilang tadi 1-2 tahun peta politik global bisa berubah. Terjadi perubahan konstelasi politik di Timur Tengah dan terjadi hubungan yang berbeda antara Indonesia dan Israel. Tidak ada lagi ketentuan larangan terhadap atlet Israel bertanding di Indonesia, kan bisa berubah. Sama ini bungkus, kalau misalkan Erick Thohir kan pernah di IOC juga, apakah ini sebetulnya bisa menjadi keuntungan bagi kita untuk proses diplomasi ke IOC? Lobby seperti yang saya bilang tadi dimungkinkan ya. Pak Erick dengan pengalamannya di IOC bisa melakukan pertemuan, pendekatan, tapi nilai-nilai yang saya bilang tadi non diskriminasi itu adalah hal yang sangat sulit untuk dibantah, yang menjadi kekuatan IOC ketika membuat keputusan ini. Nah, menurut saya walaupun kita nanti mencoba melakukan lobby, mencoba membanding, peluang untuk bisa mematahkan larangan dari IOC ini cukup sulit ya. Menurut saya nggak apa-apa, biarkan aja dulu kita lihat perkembangan peta politik global, tapi pada saat bersamaan kita boleh tentu melakukan komunikasi. Yang paling penting kan komunikasi, jangan diam ketika ada hukuman ini dijatuhkan gitu ya. Tetap berkomunikasi, apa saja yang sebetulnya dilarang, konteksnya dalam situasi seperti apa kita dilarang. Semua harus didetilkan oleh Indonesia supaya nanti tidak terjadi kesalahan juga dalam menerapkan larangan ini ya. Baik. Saya sih optimis sebetulnya masih ada cabang-cabang yang mungkin tetap mempercayakan Indonesia menjadi tuan rumah ya. Misalnya seperti MotoGP di Mandalika tuh rasanya sih nggak akan terpengaruh itu, karena memang Israel juga kan nggak ada di situ gitu ya kebetulan ya. Jadi tidak otomatis semua cabang akan menerapkan larangan dari IOC itu terhadap Indonesia. Baik, terima kasih bungkus untuk pandangannya di program Kompas Malam hari ini.